Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, Bu. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat. Semangat dan bahagia. Bagaimana respon atau ekspresi wajahmu hari ini kalau misalnya senang, kalau misalnya sedih? Coba ekspresikan. Ada yang sedih, ada yang senang, ini ada yang sedih. Sudah salah semua kan? Sebelum kita mulai pembelajaran, coba cek kebersihan di bawah meja kalian. Kalau ada sampah ditutup, lalu dibuang ke tong sampah. Ada sampahnya. Cek kerapian juga, kerapian pakaian dalamnya apa sudah dipasang dengan bagus, bajunya apa sudah dimasukkan dengan benar. Ada Sudah, Bu. Sabina aman. Baiklah. Sebelum kita mulai, pimpin sebuah kelas untuk berdoa. Aidil. Coba duduk, siap, gerak. Sebelum belajar hari berapa, Iman? Doa selesai. Siap, gerak. Mari normal, gerak, gerak, gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Waktu itu masih ingat pembelajaran kita tentang yang pertama dulu tentang apa? Tentang kecerdasan artifisial. Ada yang masih ingat apa itu kecerdasan artifisial? Siapa yang bisa jawab? Cuci tangan. Yang kalian ingat itu AI, dengan sebutan AI. Kalau Indonesia kan kecerdasan artifisial. Apa AI itu menurut kalian? Ada yang masih ingat? Cuci tangan, kalau takut. Jangan takut. Kalau salah, benar, ini kita masih belajar semuanya. Sepertinya Rehan menjawab. Rehan, apa AI itu? Macam sebuah kecerdasan buatan manusia. Oh iya. Beri tepuk. Iya. Ibu lupa. Sebelum itu juga menyanyikan Indonesia Raya dipimpin oleh Naila Syafitri, ya, pimpin dan nyanyi-nyanyinya. Semuanya berdiri. Viva Indonesia Raya, Indonesia Tuku Adhijaya, Indonesia tanah tumpahnya di sana baru berdiri. Ya. Indonesia
bersatu. Hiduplah rakyatku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sekretaris kelas, siapa yang tidak datang hari ini? Siapa ya? Ada Ani, Jin, Iya. sama Aula Sakti. Aura sakit. Kita doakan semoga teman kalian Aura cepat sembuh. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang rekayasa flow. Sudah tanyakan sama rekan bahwa katanya kita itu merupakan berdasar buatan manusia. Apa yang sudah pernah kalian gunakan? Contoh dari dia itu, siapa yang bisa jawab? Yang selalu digunakan? Ya, jadi Contohnya minta AI dari WA, Google, ChatGPT, iya. Banyak lagi. Beri tepuk tangan untuk Kelly. Untuk menguji kemampuan awal kalian, jadi kita akan melakukan kuis. Masing-masing kok ada kan? Silakan ketika di Google join my quiz. Join my quiz.com. Ini nggak pakai spasi ya penetikannya. Join my quiz.com. Mana? Join my quiz.com. Nggak dipisahkan penulisannya di dalam semuanya ya. Ya. Sudah, yang di atas, di atas. Iya, paling atas. Paling atas ya. Kalau sudah, kalian nanti masukkan kodenya. Kodenya ini masukkan 036 066 036 066. Ya, lalu ketikkan namanya 036 066. Yang sudah masuk Anastasia, Dewi Prasetya,
Sebagai informasi, nanti yang juara 1, 2, 3 ada dapat reward dari ibu. Makanya cepat dan tepat nanti jawabannya. Sudah berapa orang yang masuk? Baru 8. Yang mau ambil berapa orang? 1, 2, 3. Sana berapa orang? Kelompok 1 mana kelompok 1? Ini kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 diberi nama apa? Merupakan dengan menggunakan istilah software. Kelompok 2 ya hardware. Kelompok 3 apa namanya? Hardware. Oke. Kelompok 4 apa namanya? Keyboard ya. Sudah masuk semuanya? 10 orang. Berapa orang lagi yang mau masuk? Biar kita mulai. Ini ada semuanya bawa di kelompok ini. Ada berapa orang? Cuma 2. Yang sini ada semuanya ya. Aku masuk. Bisa dimulai? Siapa yang mau masuk lagi? Siapa juga? Cerita? Ada. Udah, bisa dimulai? Bisa. Siap ya? Siapa yang masuk lagi? Belajar sini ada semuanya masuk, sudah masuk. Mau ini, tabelnya masuk. Sudah masuk namanya. Yang di sana, yang nomor 1 udah. Mulai ya. Siap. Mulai. Yang pertama, Krishna. Kita lanjutkan soal nomor 2. Waktunya cuma 30 detik. Belum ada yang jawab? Baru satu lagi jawab. Mari kita orang yang senang. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini masih yang pertama apa ya? Sekarang. Berapa orang yang menjawab? 8.
Jelaskan dalam dua paragraf apa dampak positif dan negatif penggunaan media sosial bagi remaja. Contoh kegiatan termasuknya tiga, dua, mari Lalu 9 orang yang menjawab. Mari kita cerita kita. Soal nomor 1. Belum ada yang menjawab, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6, 9, 8, 7, 6, 5. Oke, jadi semuanya. Siapa yang pertama? Coba. Bagaimana rekayasa program latihan berpikir kritis? Lalu satu lagi ya, 3. Mari kita selanjutnya nomor 8. Manakah dari penjelasan berikut yang benar mengenai hubungan rekayasa prog dengan profil pelajar? Nomor 9. Seorang siswa menuliskan menjelaskan sejarah Indonesia. Bagaimana cara memperbaikinya agar lebih efektif? Satu orang lagi ya, Pi? Oke, dah jawab. Cara pembelajaran berbasis proyek, rekayasa prog dapat digunakan untuk masih 10 orang, ya satu lagi. Oke, dan semuanya jawab. Kita lihat siapa juara 1 dan 3-nya. Juara 3-nya adalah Nadia Putri, yang Latina, yang lagi satu lagi. Betul ya. Sekarang kita lanjutkan dengan tentang rekayasa untuk kreatif konten. Setelah dipublikasikan grup RKPD-nya, nanti itu kalian kerjakan, diskusikan dengan teman-teman. Kalian harus mengetahui apa tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, kalian menjadi paham cara kerja dasar kecerdasan artifisial generatif. Kedua, menganalisis perbedaan hasil dari prog yang berbeda. 3. Merekayasa prog untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginanmu.
Sebelum Ibu menjelaskan apa yang kamu ketahui tentang prompt, prompt itu apa? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Apa itu prompt? Prompt tulisannya PROMPT. Siapa yang bisa jawab? Silakan. Ya, silakan. Saya adalah suatu instruksi atau masukan yang diberikan kepada suatu sistem yang mendorong atau menghasilkan respon atau tindakan tertentu. iya. Boleh tepuk tangan untuk Naila. Jadi bagaimana perintah yang kalian masukkan dalam misalnya di HP kalian di WA ya, itu ada peta AI ya. Di situ nanti bisa kalian masukkan prompt-nya atau perintahnya. Jadi terlebih dahulu izinkan Ibu menjelaskan sedikit tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten. Masih semangat semuanya? Ya, rekayasa prompt untuk kreasi konten, konsep dasarnya yaitu di era ini pastinya perkembangan teknologi itu semakin pesat, terutama dengan kecerdasan buatan atau yang kita kenal dengan AI. Jadi rekayasa prompt ini sangat bermanfaat bagi kita, terutama orang-orang yang kerjanya sebagai content creator. Di kelas ini ada yang jadi content creator? Ada? Tidak ada. Jadi setelah nanti kalian mempelajari rekayasa prompt ini, kemungkinan nanti kalian muncul ada ide membuat konten untuk media sosial kalian yang nanti kalian postingkan ke sana. Konten apa yang menarik untuk dipostingkan? Tapi kalau bisa ya positif, yang positif ya nak ya, yang bermanfaat untuk orang lain. Dan terlebih lagi, kalau kalian sudah mahir menggunakan rekayasa prompt ini, bisa menjadi lahan cuan, mencari cuan. Ada yang idenya, misalnya kalian punya hobi menggambar ataupun hobi dalam bidang seni, itu nanti bisa kalian tuangkan ide-ide itu dalam rekayasa prompt. Apa itu kecerdasan artifisial generatif? Ini harus kalian ketahui. Kecerdasan artifisial generatif itu merupakan inovasi teknologi AI yang memiliki kemampuan untuk menciptakan konten. Tidak hanya sekedar menganalisis data, tapi juga menghasilkan sesuatu yang original seperti teks, gambar, musik, bahkan kode program. Ada juga kalian bisa membuat musik. Kalian masukkan misalnya mencari puisi dari tulisan itu berubah menjadi sebuah lagu. Apa pakai aplikasinya namanya Sono. Pernah dengar suara namanya aplikasinya? Belum pernah ya. Cuma terkadang aplikasi ini ada yang berbayar. Rata-rata kita pasti mencari yang gratis. Bagaimana kecerdasan artifisial generatif bekerja? Yang pertama itu pelatihan data. Dilatih dengan jutaan hingga miliaran data dan internet, baik teks, gambar, ataupun video audio. Yang kedua, memahami pola. Melalui proses pelatihan, jadi elemen AI ini sangat terkait. Bagaimana menciptakan kombinasi baru yang relevan
berdasarkan pola yang dipelajari. 3. Proses generasi. Saat memberikan prompt ataupun perintah, maka ia dalam proses yang perintah kita itu lalu menggunakan pengetahuannya untuk menghasilkan hasil yang sesuai. Yang keempat, kualitas outputnya. Kunci utama untuk output atau hasil yang optimal jika promptnya itu jelas dan rinci. Semakin rinci instruksinya, maka semakin relevan dan kualitasnya semakin bagus. Coba kalian buka dulu yang lainnya dari WA. Temanya itu kita buat tentang pencemaran. Apa mau kalian buat tentang pencemaran? Gambarkan. Ini kita buat dalam bentuk gambar ya. Gambarkan apa? Ya, hubungan limbah. Iya, coba buat. Yang masing-masing yang lain ya, sesuai dengan idenya apa tentang pencemaran. Itu lain. Sesuai dengan idenya apa dibuat. Rambutnya gambarnya. Bagaimana gambarnya? Jadikan keadaan. Bagaimana gambarnya? Seperti itu. Setelah itu, itu ya gambarnya. Jadi coba kalian ganti formnya. Masih tetap yang dari program yang selama tadi kalian copy. Lalu kalian tambahkan apa yang mau kalian tambahkan itu. Misalnya tadi kan gambarkan pencemaran lingkungan. Jadi itu coba tambahkan yang lainnya, misalnya yang ada kebersihan situ ataupun background yang berganti, ataupun ada yang angkatkan elemen-elemen yang lainnya. Misalnya di situ ada tahu lagi bekerja sebagai yang mengutip sampah, bisa ya. Coba deh. Siapa idola kalian, idola kartun? Coba masukkan di sini. Pasti nanti tampilannya unik. Ada muncul. Siapa? Itu gambar siapa? Putri Ipin. Oh, ini Ipinnya udah berapa ya? Iya, sudah di ya. Kalau punya Raya bagaimana? Siapa yang sudah berubah gambarnya dari yang pertama ke kedua? Beda, ya memang beda. Setiap dikasih yang pertama punya, jadi kita tambahkan lagi dari punya yang pertama itu berbeda hasilnya. Gitu ya. Dilanjutkan. Selanjutnya kembali ke laptop. Ini lagi ya, apa itu prompt? Adalah berita atau instruksi yang diberikan kepada kecerdasan artifisial untuk menghasilkan respon atau konten tertentu. Seperti tadi yang saya masukkan, akan muncul gambar. Prompt engineering adalah seni dan ilmu dalam merancang, menyusun, dan mengoptimalkan prompt agar ia menghasilkan output yang paling akurat, relevan, dan sesuai dengan tujuan kita. Contoh sederhana, buatkan cerita pendek tentang persahabatan di sekolah dengan tema petualangan rahasia. Coba kalian ketikkan itu. Buatkan cerita pendek tentang
persahabatan di sekolah dengan tema petualangan rahasia. Tentang petualangan rahasia. Dan tentang persahabatan di sekolah dengan tema petualangan rahasia. Tentang persahabatan. Tentang persahabatan sekolah dengan tema petualangan rahasia. Sampai sudah dapat hasilnya? Ini dalam bentuk teks, tidak dalam gambar. Bagaimana? Ada penjelasannya di situ? Ada. Coba kamu bacakan. Ya, kamu. Iya. Ya. Ini aja singkat aja. Udah sampai aja. Petualangan rahasia di sekolah. Aku dan sahabatku Rina telah menjadi teman baik sejak kelas 1. Kami memiliki hobi yang sama, yaitu menjelajahi setiap unit sekolah. Suatu hari kami menemukan peta tua yang tersembunyi di perpustakaan. Peta itu menunjukkan lokasi ATM bola yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Kami penasaran. Saya memutuskan untuk melakukan petualangan rahasia. Kami menunggu sampai jam istirahat, lalu menyelipkan ke lokasi yang ditunjukkan oleh peta. Setelah melewati lorong-lorong yang gelap dan berliku, kami menemukan sebuah ruangan kecil yang tersembunyi di dalam lemari. Beri tepuk tangan untuk ini. Ibu ingin tahu, Chrome-nya tadi yang dimasukkan apa? Chrome atau pelitanya tadi? Di atas yang kamu masukkan tadi apa? Buatkan cerita pendek tentang persahabatan di sekolah dengan tema petualangan rahasia. Jadi itu hasilnya. Ada yang berbeda atau yang sama hasilnya? Yang sama enggak? Enggak ada. Jadi rata-rata beda. Siapa yang mau menyatakan yang berbeda siapa? Dari kelompok ini? Romnya dulu kasih tahu. Buatkan cerita pendek tentang persahabatan di sekolah dengan tema petualangan rahasia. Petualangan rahasia di sekolah. Di sekolah yang biasa-biasa saja ada sekelompok teman yang memiliki rahasia. Mereka adalah Andi, Rina, dan Joni. Mereka memiliki hobi yang sama, yaitu menjelajahi tempat-tempat bersembunyi di sekolah. Beri tepuk untuk Aidil. Nah, semuanya pintar. Ini Ibu, ada 2 sampel aja ya. Yang pastinya kalian semuanya mencari kartu kalian masing-masing. Jadi apa yang bisa diambil? Ternyata yang kita masukkan formnya itu akan berbeda hasilnya setelah kita tambahkan lagi dari form yang sebelumnya. Dari sana ya. Ada yang bisa menyumbangkan paspornya? Udah bisa? Bentar ya.
Ibu perhatikan, ini ada yang lemas ini, ada yang seperti ini tangannya. Kita bikin dulu lah ya. Begini lah namanya dulu. Sudah berada dulu. Ya. Ikuti yang ada di video. Makanya lihat sini. Lalu itu namanya. Ini para Ari. Nah, apa nih? Oke. Sekarang, ini apa nih? Itu tadi zoom ya. Lanjut, ini apa? Kenapa? Coba, beri tepuk tangan untuk semuanya. Masih juga lanjut. Selanjutnya, mengapa bom itu penting? Bom yang jelas dan struktur memastikan AI memahami konteks dan tujuan kamu. Kalau misalnya bomnya itu biji itu pasti kalian mendapatkan hasil yang kalian inginkan. Begitu bom juga ada yang ambigu atau terlalu umum, dapat menghasilkan konten yang tidak relevan atau berkualitas, membuang waktu dan berdaya. Yang ketiga itu dasar prompt dirancang dengan baik, memberikan tanda berkonten atas hasil AI, meningkatkan efisiensi kerja dan menghasilkan konten seperti ini. Ada pilihan kalau prompt dulu jelaskan tentang hewan, itu kan umum. Sementara kalau prompt yang baik itu jelaskan ciri-ciri kucing domestik, habitat alaminya, dan perilaku sosialnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Enggak? Jadi bisa kita lanjutkan. Teknik dasar prompt itu ada 3, 4. Ada 4, itu sangat spesifik dan jelas.
Berikan konteks lengkap, sertakan contoh, baca tugas kompleks. Jadi, kalian harus menggunakan bahasa yang lebih rinci. Eksplisit itu artinya lebih rinci, jangan ambigu atau memiliki arti yang lebih dari satu. Menyebutkan dengan tepat apa yang Anda inginkan dari AI tersebut. Memberi serta latar belakang informasi atau tujuan di balik permintaan Anda. Ia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang harus difokuskan. Jadi promnya itu harus lebih fokus. Sertakan contoh. Jika memungkinkan, berikan contoh hasil yang diinginkan. Yang akan membantu ia menyesuaikan gaya, format atau nada yang Anda harapkan. Untuk tugas yang mungkin, langkah-langkah kecil akan memandu AI melakukan pemikiran logis dan meningkatkan akurasi hasil. Contoh aplikasi. Jelaskan 3 manfaat teknologi ahli atau kecerdasan artifisial dalam pendidikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh murid SMA. Sertakan contoh penerapannya di kelas klik. Sebelum menjawab default, coba menurutmu apa contoh penerapannya dan manfaatnya. Sampai bisa memberikan pendapatnya, silakan. Apa contohnya dan manfaatnya pada rekayasa form dan juga apa contoh lainnya, aplikasinya. Tadi sudah disampaikan Dewi dengan menggunakan terdapat meta nilai AI. Yang lainnya apa? Ada yang pernah menggunakan CapCut atau Samsung? Pernah, masih sering kan? Kalian mengedit video menggunakan CapCut. Apa manfaatnya bagi kalian? Siapa? Ini si Java. Apa manfaatnya Java? Untuk membuat video atau mengedit konten-konten lainnya. Konten-konten lainnya. Beri tepuk tangan untuk Java. Contoh penggunaan form titik kelas 10 SMA. Perhatikan ini. Itu meringkas materi pelajaran. Bisa kalian meminta AI itu meringkas buku atau materi presentasi, memfokus pada poin-poin utama. Dan itu membuat soal latihan kuis yang lebih spesifik dengan lengkap kunci jawaban. Membuat artikel teknologi dan juga menyusun skrip atau dialog. Jadi dengan adanya penggunaan kecerdasan artifisial ini membantu kalian untuk memudahkan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Studi kasusnya, Anda ditugaskan membuat artikel tentang keamanan data untuk majalah sekolah. Alih-alih menulis dari nol, Anda bisa menggunakan AI. Jadi, promnya yang efektif seperti ini. Tuliskan artikel 300 kata tentang pentingnya keamanan data di internet untuk pelajar SMA. Letakkan tips praktis menjaga privasi online dan bahaya phishing. Gunakan bahasa yang santai namun informatif. Jadi dengan adanya prom ini nanti kalian bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kalian inginkan.
Manfaatnya, dengan adanya kalian memasukkan form ini, maka kalian bisa efisien waktu, membantu belajar menulis, dan kualitas kontennya yang lebih baik. Tapi sudah dapat kalian mencarinya dari AI, dan itu kalian kembangkan lagi dan dicek plagiarismenya. Cara mengeceknya nanti kalian ketikkan di Google cek plagiat, itu nanti muncul kalau misalnya ada teks yang plagiat itu berwarna merah, nanti kalian ubah kalimat itu menjadi kalimat dengan menggunakan bahasamu sendiri, tidak menggunakan kalimat yang dari AI tersebut ataupun dari sumber yang lain. Makanya kita ada etika penggunaan AI, tidak boleh menciplak hasil karya orang lain. Tips sukses untuk menggunakan blog yaitu pertama tujuannya jelas, yang kedua gaya dan formatnya yang lebih unik, memuji dan memperbaiki blog yang sudah dilakukan. Untuk lebih jelasnya di LKPD sudah ada situ dibuka tugas. Ini kesimpulannya, potensi tanpa batas, konten berkualitas, eksplorasi dan praktik. Jadi potensi tanpa batas itu 100%. Coba kalian buka LKPD-nya, bagi yang nggak paham silakan ditanya. Ini nanti kalian bisa langsung dijawab di sini, bisa juga dalam bentuk Canva ya, nanti bisa dipresentasikan ke depan. Mati lagi ya internetnya. Jadi seperti apa nih? Mau hotspot kamu ya? Bisa pinjam? Bolehnya masuk ke sini kan? Nanti ketahuan. Izin ya nak ya. Halo halo. Hai halo. Hai. Hai hai. Kamsahamnida. Apa nih kamsahamnida? Jam. Jam. Makasih. Jam. Kamsahamnida itu artinya seperti mau lihat deh kalau orang Batak bilang, kalau orang Jawa matur nuwun, itulah artinya. Ini ya, kalian ketikkan nama kelompoknya tadi apa? Misalnya tadi kelompok 1 namanya tadi software, hardware, apa tadi? Hardware, sana, keyboard. Jadi itu nama-nama kelompoknya diketikkan di sini. Terus, jadi kalian baca, diskusi singkat, permainan tebak. Ibu contohkan 1, membuat dengan menggunakan ChatGPT. Ya, silakan naik. Ya. Ibu contohkan tadi ya, supaya kalian paham bagaimana membuat rekayasa prompt itu. Ada yang pernah menggunakan ChatGPT? Ada. Contohnya, gambarkan sebuah rumah yang mewah dan indah.
Indah. Nanti muncul gambarnya. Terus nanti kita bandingkan dengan ini namanya ya, perintah yang kita masukkan. Terus ini kita tambahkan dengan yang di bawahnya. Gambarkan sebuah rumah yang mewah dan indah, lengkap, ada kolam renang. Jadi apa lagi? Bagasi, terus apa lagi? Delegasi taman, garasi, bagasi, oh ya bagasi, oh ya bagasi lainnya, garasi, taman, terus apa lagi? Mobil, apa? Kereta, sepeda motor, rentalnya, sepeda motor, terus dan helikopter ya, terus ya, helikopter. Iya. Ada tuh rumah tapi artis dari luar negeri sana. Besar rumahnya, jadi untuk daerah rumahnya itu ada untuk apa? Landasan pesawat, sampai helikopter. Inilah kalau rumahnya kita menggunakan CCTV, tampilannya ini lama gambarnya. Yang ini dia gambarnya. Gambarkan sebuah rumah yang mewah dan indah, inilah gambarnya. Terus yang setelahnya belum muncul, masih drawing dia. Jadi sampai baru hasilnya, coba kalian diskusikan dengan yang sudah ibu kirimkan tadi. Link LKPD-nya kalian diskusikan, baru setelah itu maju presentasi dan tambahannya setiap kelompok membuat yel kelompok sederhana tapi pasti. Ya, dimulai. Jadi kurang waktunya 20 menit ya Ibu. 20 menit. Bagi yang tak paham boleh tanya sama Ibu, silakan. Kamu kebetulan apa? Terus, yang pertama apa tadi? Oh iya, keren ya. Ada helikopter, mobil, ada kolam renangnya, begitu. Ada motornya. Yang lainnya ada yang mau bertanya? Mau pergi? Sudah bisa? Silakan ya, kembali. Bagaimana Rehan?
Yang pertama, tadi pertanyaannya itu buatkan kayaknya kelompok ini udah selesai ya? Ini kelompok satu udah siap ya? Ya silakan aja ya kelompok satu. Oh ya, udah siap ya? Satu orang kemarin ketika dulu namanya. Sini, datang. Sini. Ketika namanya. Ya, nama kelompok kalian apa? Hardware, software, siapa jalannya? Kalau yang lain siapa jalannya? Sampai menunggu Ibu ada pertanyaan untuk menguji fokus kajian. Ikuti kata Ibu. Ayam-ayam, bebek-bebek, ayam bebek, bebek ayam, ayam-ayam, bebek-bebek, berapa ayamnya? Iya, pintar kalian ya. Itu jawabannya. Ada juga kemarin itu ibu yang iya ibu katanya. Padahal yang benarnya adalah ikuti kata tadi. Ada lagi. Dengarkan punya. Punya itu mundur dua. Itu mundur dua. Ya, dua langkah. Chandra pergi ke Italia. Chandra pergi ke Italia. Maka Mika pergi ke Belanda. ya Belanda. Yolanda. Jerman dulu. Enggak. Laos. Mundur dua langkah. Jerman dulu. Australia. Australia. Ibu lagi ya tadi. Iran. Siapa yang mau tahu namanya? Bukan. Siapa yang namanya? Colombia. Si Colombia. Colombia. Belum tepat. Ucap pergi ke Taruto. Ucap pergi ke Taruto. Akal Hussein pergi ke mundur dua langkah. Prancis. Ya, salah. Prancis. Salah. Ayo. Ya, iya. Tahun berapa? Mundur berapa?
Berikan semangat untuk yang satu orang di sini yang jadi moderatornya siapa? Di depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ita sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya sebagai moderator. Saya Aidi Wari sebagai teman didik gua. Saya Rega sebagai pembaca materi 3. Sebelum kami menyampaikan materi, kami akan menampilkan yel-yel. Satu, kami kelompok 1. Satu, kita dari 1. Itu langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, Ayu Widya Sakti. Hari ini saya akan menyampaikan apa itu PRO. PRO merupakan kata perintah atau instruksi yang diberikan pada aplikasi kecerdasan artifisial atau AI untuk menghasilkan dashboard atau konten tertentu. Ini adalah cara kita berkomunikasi dengan cepat. Kenapa adalah sangat penting dalam memberikan perintah kepada kecerdasan artifisial? 1. Mengurangi ambiguitas. AI bekerja berdasarkan instruksi yang diberikan. Jika perintah terlalu umum atau kabur, AI bisa menafsirkan dengan banyak cara yang dihasilkan mungkin tidak sesuai dengan yang kita maksud. 2. Meningkatkan akurasi hasil. Semakin detail informasi yang kita berikan, semakin besar kemungkinan AI menghasilkan jawaban, desain, atau solusi yang mendekati kebutuhan kita. 3. Menghemat waktu dan usaha. Perintah yang jelas dan rinci membuat kita tidak perlu terlalu banyak melakukan revisi atau koreksi sehingga proses kerja menjadi lebih efisien. 4. Mengarahkan kreativitas KA. KA memang bisa berimprovisasi
berimprovisasi, tapi tanpa batasan yang jelas. Hasilnya bisa melenceng jauh dari tujuan awal. Data berfungsi sebagai pagar agar kreativitas AI tetap sesuai konteks. 5. Memastikan originalitas dan relevansi dengan berbagai kita bisa menekankan gaya, konteks, atau tujuan tertentu. Misalnya, menggunakan bahasa sederhana untuk siswa SMA, atau buat desain dengan nuansa warna. Ini membuat hasil lebih relevan dengan kebutuhan nyata. Kemudian selanjutnya para kompeten. Format yang kami yang kami tebak gambarkan sebuah rumah idaman. Ini tadi yang ibu tampilkan tadi. Tahap 1, prop yang sederhana, gambarkan sebuah pantai tropis yang indah. Hasilnya seperti gambar ini. Tahap 2, prop yang direkayasa, gambarkan sebuah pantai tropis yang indah di mana banyak wisata yang datang ke sana. Anak-anak berlari dengan teman-temannya di pinggir pantai. Hasilnya ini. Tahap ketiga, analisis hasil. 1. Plot sederhana, gambarkan sebuah pantai tropis yang indah. 2. Kekuatan, singkat, mudah dipahami dan langsung ke inti. 2. Ketiga, kelemahan, terlalu umum hingga AI hanya menampilkan visual standar dari pantai tropis, pasir putih, laut biru, langit cerah, dan pohon kelapa. 4. Hasil, gambarnya indah, tetapi terasa sepi, statis dan kurang hidup karena tidak ada aktivitas manusia. 5. Plot yang direkayasa. 6. Gambarkan sebuah pantai tropis yang indah di mana banyak wisata yang datang ke sana. Anak-anak berlari dengan temannya di pinggir pantai. 7. Kekuatan, lebih detail dan kaya konteks, memberikan informasi tambahan tentang suasana, siapa yang ada di sana, dan aktivitas yang terjadi. 8. Kelemahan, lebih panjang hingga butuh penelitian saat merumuskan supaya AI tidak bingung dengan terlalu banyak detail. 9. Hasil, gambarnya jauh lebih hidup, menampilkan pantai damai, wisata dengan aktivitas nyata, atau anak-anak berlari, orang berjemur, berenang, ada dinamika sosial yang memberi kesan suasana liburan. Dilanjutkan oleh pemain 3. Kesimpulan 1. Perbedaan utama antara kedua prompt tersebut adalah tingkat detail dan spesifik. 2. Prompt sederhana memberikan AI kebebasan untuk menghasilkan gambar generik berdasarkan data yang ada. 3. Prompt yang direkayasa membatasi dan memandu AI untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dan spesifik, mengurangi ambiguitas dan mendorong kreativitas. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok mana lagi yang sudah siap? Kelompok 2, kelompok 3 udah? Kelompok 4? Ya sekarang maju naik kelompok 4.
Coba dulu gantikan dulu nih. Naik nama anggota kelompoknya, nama anggotanya. Kelompok satu. Apa kelompok satu? Satu biasa. Kalau kelompok satu kayak ya. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok empat. Kelompok konsentrasi. Kelompok lima. Siap belajar. Lagi. Kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok empat. Kelompok lima. Oke, sip. Sudah bisa kelompok empat. Sambil dulu Dewi, kita lanjutkan lagi. Sudah. Kalau ibu bilang mata, tunjuk mata ya. Kalian harus fokus dengan yang ibu perintahkan. Mata, hidung, bibir, leher, rambut, dan bagian itu apa ya? Kaki, kuping, pakai dia. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, lutut kaki, pundak, perut, kepala. Kita dengarkan dulu presentasi dari kelompok empat. Sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami selesaikan. Saya Dewi Prasetya sebagai moderator. Saya Trisna Mayina sebagai pemateri 1. Saya Nadia Syahmadia sebagai pemateri 2. Saya Muhammad Reni Pratama sebagai pemateri 3. Saya Muhammad Aska Alwafi sebagai pemateri 4. Baiklah, materi yang akan disampaikan oleh pemateri 1. Baiklah, ini kami akan menampilkan niatnya.
Satu, dua, tiga, ya. Sebelah kanan, kanan. Sebelah kiri, kiri. Bertepuk tangan. Dua, delapan. Kami dari kelompok 4. Kami siap untuk belajar. Baiklah, materi yang akan disampaikan oleh Teman Desa. Ini tepuk tangan dulu. Apa itu prom? Prom adalah perintah atau instruksi yang kita berikan kepada kecerdasan artifisial atau AI untuk menghasilkan respon atau konten tertentu. Ini adalah mengapa detail sangat penting dalam memberikan perintah kepada kecerdasan artifisial. 1. Menghindari ambiguitas. Perintah yang sama dapat diinterpretasikan dalam berbagai cara oleh AI. Misalnya, perintah buat gambar kucing bisa menghasilkan gambar kucing domestik, kucing hutan, atau bahkan gambar kartun. Dengan menambahkan detail seperti buat gambar realistis seekor kucing siam yang sedang tidur di dekat jendela, AI akan tahu persis apa yang harus diciptakan, mengurangi kemungkinan hasil yang tidak diinginkan. 2. Meningkatkan akurasi. Detail membantu AI untuk menyaring informasi dan memfokuskan pemrosesan. Jika Anda memberikan batasan dan kriteria yang jelas, misalnya cari data penjualan kuartal ketiga tahun 2024 dari produk X, Y, dan Z di wilayah Asia Tenggara, AI dapat menemukan data yang tepat dengan lebih cepat dan akurat, tanpa harus memproses informasi yang tidak relevan. 3. Mengontrol gaya dan nada. Jika Anda ingin AI menghasilkan teks, detail menentukan gaya, nada, dan format tulisan. Misalnya, Anda bisa meminta AI untuk menulis email format kepada klien, membuat puisi dengan rima AABB, atau meringkas artikel ini dalam 3 poin bulat dengan nada santai. Tanpa petunjuk ini, AI mungkin menghasilkan teks yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Mempercepat proses. Berikan instruksi yang jelas sejak awal akan menghemat waktu Anda daripada harus berulang kali mengoreksi atau memperbaiki hasil yang tidak sesuai. Perintah yang detail memungkinkan AI untuk memberikan hasil yang mendekati sempurna pada percobaan pertama. Ini mengurangi interaksi dan frustrasi. Mempercepat proses. Memberikan instruksi yang jelas sejak awal akan menghemat waktu Anda daripada harus berulang kali mengoreksi atau memperbaiki hasil yang tidak sesuai. Perintah yang detail memungkinkan AI untuk memberikan hasil yang mendekati sempurna pada percobaan pertama. Ini mengurangi interaksi dan frustrasi. Prompt yang kami tebak. Gambarkan sebuah rumah yang mewah. Tahap 1. Prompt yang sederhana. Gambarkan seekor anak naga yang imut. Hasilnya seperti yang digambar. Tahap 2. Prompt yang direkayasa. Gambarkan seekor anak naga yang imut, di mana saya melihat kulitnya terbuat dari kulit nanas.
hasilnya seperti gambar. Tahap 3. Analisis hasil. Prompt sederhana. Gambarkan seekor naga, anak naga yang diimut. Analisis hasil. Prompt ini bersifat umum dan ambigu. AI akan menggunakan data pelatihan yang paling sering ditemui untuk mengidentifikasikan anak naga yang diimut. Hasil yang diharapkan. Gambar yang dihasilkan kemungkinan besar akan menjadi representasi naga kecil yang konvensional atau stereotipikal, seperti naga kecil dengan mata besar, bulu bersisik, dan sayap normal. Tidak ada elemen unik atau detail khusus yang akan membedakannya dari gambar naga itu lainnya. Prompt yang direkayasa digambarkan seekor anak naga yang imut di mana sayap dan kulitnya terbuat dari kulit nanas. Analisis hasil. Prompt ini sangat spesifik dan detail. Anda telah merekayasa prompt dengan atribut unik yang tidak umum. Ini memaksa AI untuk menggarungkan dua konsep yang berbeda, naga dan nanas, di dalam suatu entitas. Hasil yang diharapkan, gambar yang dihasilkan akan menjadi representasi visual yang jauh lebih kreatif dan unik. AI akan berusaha memadukan tekstur kulit nanas dengan bentuk naga, mungkin menciptakan sisi naga yang terlihat seperti duri nanas atau sayap yang menyerupai daun mahkota nanas. Perbedaan utama antara kedua prompt tersebut adalah tingkat detail dan spesifik. Prompt sederhana memberikan AI kebebasan untuk menghasilkan gambaran generik berdasarkan data yang ada. Prompt yang direkayasa membantu prompt yang direkayasa Kesimpulan, perbedaan utama antara kedua prompt tersebut adalah tingkat detail dan spesifikasi. Prompt sederhana memberikan AI kebebasan untuk menghasilkan gambar generik berdasarkan data yang ada. Prompt yang direkayasa membatasi dan membantu AI untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dan spesifik, mengurangi ambiguitas dan mendorong kreativitas. Baiklah, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk proposal sertifikat dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu minta satu orang memberikan tanggapan dari presentasi temannya, silakan. Dari kelompok 1 bagaimana tanggapannya, kelompok 4 dari mana? Ya. Ya, gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil tanggapan saya untuk kelompok 1 bagus. Saya kelompok 4
Membantu dari naskah. Oh, iya. Karena pas fokus ya. Ya, tepuk tangan dulu. Iya. Tanggapan saya. Iya, tanggapan saya. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Allah, kasih Baik, Ibu minta satu orang untuk memberikan refleksinya pembelajaran hari ini, apa yang sudah dia dapatkan, siapa yang belum ya, kembali di sana. Siapa ya? Ini ya cewek, si Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anastasia. Ini saya akan presentasikan pembelajaran ini. Tentang AI. Hari ini silakan mengikuti dengan baik. Bagaimana cara ya, beri tepuk tangan untuk Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu kasih kesimpulan dulu. Jadi, kalian untuk membuat konten ataupun untuk mendapatkan hasil yang baik dari AI, kesehatan artifisial, maka kalian buatlah promnya itu dengan teliti dan juga ya jelas sesuai dengan tujuan yang kalian inginkan. Dan itu setiap yang kalian perintahkan itu pasti nanti hasilnya berbeda antara prom yang satu dengan prom yang berikutnya. Makanya tadi ada yang bingung kok seperti ini ya, yang pertamanya gambarnya seperti ini menjadi yang lain. Jadi apapun dari itu kan tadi meskipun sama temanya, kalaupun kalian memasukkan promnya yang berbeda juga akan berbeda hasilnya. Begitu ya. Ini sangat bermanfaat untuk kalian untuk ke masa depannya. Kalau misalnya kalian bisa dari sini bisa membuka lahan pekerjaan. Yang punya ide, harus punya ide. Yang keduanya punya apa? Kalau bisa membuat kolaborasi dengan kawannya, ada networknya, ada timnya, kalian saling bekerja sama. Misalnya kalian membuat biasanya tuh yang membuat logo-logo, yang membuat apa namanya itu, yang untuk apa namanya stempel. Kalau di baju-baju itu dia apa namanya, dia sablon. Itu pasti nanti kalian harus lebih dengan menggunakan dia ini akan menjadi lebih cepat. Jadi sangat banyak manfaatnya. Cuma kita harus bijak menggunakan AI. Jangan asik contoh saja ataupun mengambil gaya orang lain.
Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silakan Aidil pimpin doanya. Baru siap, gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran kami juga mulai. Selesai. Siap, gerak. Baru normal, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Jaga kesehatan dan juga keselamatan. Nanti pas pulang ada di jalan. Silakan duduk kembali. Ibu, semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.